Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Septiana dengan NIM 20102210020. Kali ini saya akan mengajak kalian belajar mengenai biografi atau teks biografi. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu biografi? Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Pada umumnya berisi cerita sejarah hidup tokoh-tokoh dari sejak lahir hingga saat ini. Bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia loh. Dan biasanya tokoh tersebut dianggap penting karena memiliki pengaruh bagi negara atau kehidupan orang banyak. Selanjutnya, kalian harus mengerti apa itu teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Adapun ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, isi biografi adalah fakta kisah hidup seseorang. Yang kedua, memiliki struktur baku meliputi orientasi, peristiwa dan masalah, serta reorientasi. Yang ketiga, kisah biografi bersifat inspiratif untuk memengaruhi pembaca. Dan yang keempat, isi biografi berisi motivasi, kesan dan pesan dari tokoh agar seseorang dapat meneladani dan mencontohnya. Rincian atau hal-hal yang dimuat dalam biografi. Pertama, latar belakang keluarga. Kedua, riwayat pendidikan. Ketiga, riwayat pekerjaan. Keempat, prestasi yang pernah diraih. Kelima, informasi lain yang mendukung isi biografi. Untuk mengetahui bentuk teks biografi, mari kita simak kutipan biografi tokoh berikut. Baharudin Yusuf Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya yakni Prof. Dr. atau H.C. Ing. Dr. S.C. Mul. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Nah, dari kutipan biografi ke-1 ini dapat diketahui bahwasanya tokoh yang dibahas dalam kutipan di atas adalah Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Yang kedua, apabila ada pertanyaan dalam kutipan biografi di atas, termasuk ke dalam struktur teks biografi bagian apa? Jawabannya, apabila kita identifikasi kalimat per kalimat dalam kutipan tersebut berupa perkenalan tokoh, mulai dari nama tokoh, asal tempat tinggal, nama keluarga, dan sebagainya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kutipan teks biografi ini merupakan bagian orientasi. Selanjutnya,
Contoh kutipan biografi kedua. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak masih menduduki sekolah dasar. Nah, dari penggalan biografi ini akan timbul pertanyaan, apa yang dapat diteladani dari biografi tokoh pada kutipan di atas? Jawabannya bisa kita lihat pada kalimat kedua, yakni sifat tegas dan selalu memegang prinsip. Kenapa kalimat ini disebut sebagai sifat yang patut diteladani? Karena sifat tegas dan selalu memegang prinsip dapat kita terapkan sebagai sifat positif kita dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan biografi ketiga. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus menjadi orang sukses. Pada saat ia kuliah di Jerman pada tahun 1955 di Aachen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian. Dalam kutipan biografi ketiga ini juga dapat timbul pertanyaan yang sama, yakni apa yang dapat diteladani dari biografi tokoh pada kutipan di atas? Ayo, coba kalian berpikir. Kira-kira apa ya jawabannya? Kalau kalian menjawab belajar dengan sungguh-sungguh, jawaban kalian benar. Kutipan biografi keempat. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Beliau juga pernah memimpin perusahaan BUMN strategis. Setelah itu, beliau juga pernah dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan kemudian menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur. Sampai akhirnya, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Ekonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik. Selain itu juga ada UU tentang Pemilu dan UU tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Dalam kutipan di atas dapat kita identifikasi bahwasanya kutipan ini merupakan struktur teks biografi pada bagian peristiwa dan masalah. Yuk kita telusuri bersama bagaimana peristiwa dan masalah dalam kutipan teks biografi tersebut. Untuk peristiwa dapat kita ketahui dari perjalanan pekerjaannya, yakni tertera dalam kalimat 1, seperti menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, kemudian pernah memimpin perusahaan BUMN strategis.
setelah itu pernah dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan pernah pula menjadi Presiden RI ketiga. Sedangkan untuk bagian permasalahannya dapat kita lihat dalam kalimat kedua, yakni pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timor Timur. Nah, ini merupakan permasalahannya karena pada akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Kutipan biografi kelima. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena penyakit kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini pun telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, kutipan biografi kelima ini termasuk dalam struktur teks biografi pada bagian reorientasi atau bagian penutup. Kenapa? Karena tokoh sudah dapat menyelesaikan masalah dan si penulis memberi pandangan kepada tokoh yang dikisahkan. Sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.